Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Sudut-sudut terpencil planet ini kerap menyimpan rahasia yang tak terduga. Peninggalan-peninggalan menakjubkan yang seolah muncul dari ketiadaan, menantang narasi sejarah yang telah mapan. Dari bunker bawah tanah persenjataan nuklir Soviet yang tersembunyi selama puluhan tahun di hutan lebat Jerman Utara, sebuah saksi bisu ketegangan perang dingin yang nyaris terlupakan, hingga kemunculan gereja ayam yang surreal di perbukitan Magelang. Sebuah visi arsitektur unik yang terbengkalai namun memikat imajinasi. Bahkan, jauh di pedalaman Amazon, Kolombia, puluhan ribu lukisan cadas prasejarah yang menggambarkan megafauna zaman es membentang sejauh 13 km, membuka jendela ke masa lalu yang begitu berbeda. Temuan-temuan spektakuler semacam ini, masing-masing dengan kisahnya sendiri, membuktikan bahwa masih banyak misteri tersembunyi yang menunggu untuk diungkap, seringkali di tempat yang paling tidak disangka. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian ke-15 temuan paling aneh di lokasi paling terpencil di dunia, mengungkap fakta-fakta mengejutkan di balik fakta sejarah yang jauh dari peradaban. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Bunker bawah tanah persenjataan nuklir Soviet di Jerman. Pada tahun 2014, penemuan tak terduga oleh dua penjelajah di hutan terpencil Jerman Utara membuka tabir rahasia perang dingin. Mereka menemukan struktur pipa besi berkarat mencuat dari tanah, yang setelah investigasi membuka bunker bawah tanah tersembunyi. Fasilitas ini diduga kuat pusat kontrol militer Uni Soviet. Aksesnya berupa koridor sempit dengan lebar 1,2 meter dan tinggi 2 meter, menuju ruangan tersembunyi. Di dalamnya, mesin diesel besar berkarat bertanda produksi Uni Soviet menjadi petunjuk penting asal-usulnya. Jaringan pipa ventilasi rumit berdiameter 50 cm ke permukaan menunjukkan sistem sirkulasi udara canggih untuk menjaga tekanan atmosfer konstan. Dinding beton kokoh sebal 80 cm dirancang mampu bertahan dari guncangan seismik, yaitu menandakan pentingnya instalasi tersebut. Analisis mendalam mengungkap bahwa fasilitas ini merupakan bagian dari jaringan rahasia penyimpanan senjata nuklir taktis Soviet di Jerman Timur. Senjata nuklir taktis adalah senjata nuklir berdaya ledak lebih kecil untuk penggunaan di medan perang. Catatan yang telah dibuka untuk umum menyebutkan fasilitas serupa di Leichen II dan Stolzenhain. Fasilitas ini dibangun tahun 1967 oleh Jerman Timur, sebelum kendali diambil alih oleh pasukan Soviet pada 1968. Mesin diesel di bunker menjadi pembangkit listrik cadangan, memastikan operasional meski pasukan utama terputus. Sistem pipa baja berlapis timah menjaga suhu ruangan penyimpanan stabil sekitar 15 derajat Celcius dengan toleransi naik turun 2 derajat. Kondisi ideal untuk stabilitas material nuklir. Label beraksara Kiril, sistem tulisan Rusia pada panel kontrol dan sisa pelumas M16 GIP menjadi petunjuk operasional Soviet, mengindikasikan standar perawatan sangat ketat sesuai protokol keamanan nuklir Soviet pada masa itu. Gereja ayam. Di perbukitan Magelang, Jawa Tengah, berdiri sebuah bangunan arsitektur tidak biasa, dikenal sebagai Gereja Ayam. Kisahnya bermula dari pengalaman spiritual Daniel Alamsyah pada 1988 di Bukit Rema, di mana ia mengaku menerima petunjuk ilahi untuk mendirikan rumah doa universal berbentuk merpati, sebagai simbol perdamaian bagi semua umat. Konstruksi fisik dimulai pada tahun 1992 di lahan 3.000 meter persegi, direncanakan 7 lantai, termasuk basement dengan 26 ruang doa privat untuk kontemplasi mendalam. Namun, desain atap yang dimaksudkan sebagai mahkota merpati justru diinterpretasikan masyarakat sekitar sebagai janggar ayam sehingga memunculkan julukan populer Gereja Ayam. Proyek ambisius ini terhenti pada tahun 2000 akibat kombinasi penolakan sebagian warga yang memiliki berbagai kekhawatiran terkait keberadaannya, serta dampak krisis finansial yang melanda, meninggalkan struktur beton megah tersebut belum sepenuhnya rampung di tengah hutan terpencil. Secara struktural, Gereja Ayam memadukan elemen spiritual dengan rancangan teknis arsitektur yang unik untuk maksanya.
Arsitekturnya mengadopsi bentuk merpati dengan panjang 60 meter dan lebar 30 meter. Sebuah keunikan teknisnya adalah tidak adanya pilar penopang di bagian tengahnya, serta dilengkapi ekor yang menjulang setinggi 15 meter. Setiap lantai dirancang untuk merepresentasikan tahapan perjalanan rohani manusia dengan interior dihiasi mural syarat pesan, seperti kampanye anti narkoba dan lukisan pakaian adat Nusantara yang melambangkan persatuan. Sebuah paradoks kemudian muncul antara konsep awal bangunan sebagai pusat rehabilitasi multireligius yang terbuka dengan penolakan dari sebagian masyarakat yang khawatir akan potensi pelanggaran terhadap tata ruang sakral dan harmoni di sekitar kawasan Candi Borobudur. Meskipun belum selesai, bangunan ini bertransformasi menjadi ikon dan tujuan wisata, mengungkap daya tarik sebuah visi yang tak sepenuhnya terwujud. Batu bulat raksasa. Pada tahun 2016, sebuah penemuan menarik mengguncang dunia arkeologi dan geologi. Di hutan yang terletak dekat Davidovici, Bosnia, ditemukan sebuah batu bulat raksasa dengan diameter sekitar 3 meter dan berat diperkirakan mencapai 30 hingga 35 ton. Penemuan ini segera memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan. Arkeolog Semir Osmanagic yang sebelumnya dikenal dengan klaim kontroversialnya tentang piramida Bosnia, mengemukakan teori bahwa batu tersebut adalah hasil karya manusia kuno yang kemungkinan berasal dari peradaban lebih dari 1.500 tahun lalu. Namun, pendapat ini tidak diterima oleh semua ilmuwan dan banyak diantaranya termasuk geolog yang menilai batu tersebut kemungkinan besar terbentuk secara alami. Proses alami yang kemungkinan terlibat dalam pembentukan batu tersebut adalah yang dikenal dengan istilah konkresi. Konkresi adalah pengendapan mineral seperti kalsit dan dalam sedimen selama jutaan tahun yang kemudian membentuk batuan padat dengan bentuk bulat. Fenomena batu bulat di Bosnia ini sering dibandingkan dengan batu-batu serupa yang ditemukan di Costa Rica, yang dikenal dengan nama Las Bolas. Batu-batu ini ditemukan di Delta de Quis, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah. Berbeda dengan batu di Bosnia, batu-batu di Las Bolas di Costa Rica jelas merupakan hasil karya manusia. Diperkirakan dibuat oleh masyarakat di Quis antara tahun 200 hingga 1500 Masehi. Batu-batu ini berjumlah lebih dari 300 buah dengan ukuran dan berat yang bervariasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 2 meter dan berat mencapai 15 ton. Mereka dibuat dari bahan yang sangat keras seperti gabbro, batu vulkanik, serta beberapa batu kapur dan batu pasir. Keahlian masyarakat di Quis dalam membuat batu-batu ini dengan presisi yang sangat tinggi menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai teknik pembuatan yang digunakan pada masa itu. Mengingat keterbatasan teknologi yang dimiliki masyarakat di Quis pada waktu itu, pembuatan bola batu ini tetap menjadi salah satu misteri besar. Hingga kini tujuan pembuatan batu-batu tersebut dan makna budaya yang terkandung di dalamnya masih belum sepenuhnya terungkap. Gambar misterius di gurun. Pada tahun 2011, citra satelit Google Maps mengungkap pola zigzag raksasa di gurun Gobi, Cina yang membentang sepanjang 1,15 km. Teknisi dari Mars Space Flight Facility di Arizona kemudian menganalisisnya, mengemukakan teori bahwa pola tersebut kemungkinan besar berfungsi sebagai target kalibrasi untuk satelit mata-mata Cina. Target ini digunakan untuk menguji resolusi akurasi penginderaan jauh dan orientasi satelit. Dibuat dari cat putih, pola ini lebih tahan lama terhadap angin gurun. Target kalibrasi serupa juga pernah digunakan Amerika Serikat pada era 1960-an di Arizona. Di area gurun Gobi yang sama ditemukan pula pola-pola lain termasuk grid garis putih dan lingkaran besar yang di dalamnya terdapat replika jet tempur dikelilingi tonjolan-tonjolan tanah. Analisis militer meyakini bahwa pola-pola ini digunakan untuk latihan militer serta pengujian sistem radar. Tonjolan tanah di sekitar replika jet diyakini berfungsi untuk membelokkan atau mengacaukan pantulan radar musuh. Meski keberadaan pola aneh ini sempat memicu berbagai spekulasi liar, para ahli satelit menegaskan struktur tersebut memang sengaja dibangun untuk mendukung operasi satelit dan pengujian teknologi militer rahasia Cina. Fenomena serupa dengan pola-pola di gurun Gobi berupa tanda-tanda besar di permukaan tanah juga ditemukan di Amerika Serikat, khususnya di gurun Colorado, California. Di sini terdapat geoglif atau ukiran tanah raksasa yang sudah ada lebih dari 1000 tahun, dengan ukuran mencapai puluhan meter.
Salah satu yang paling terkenal adalah Belta Intaglios yang menggambarkan figur manusia dan hewan. Menurut tradisi lisan suku asli Amerika, figur manusia tersebut dipercaya melambangkan sosok pencipta kehidupan, sementara figur hewan seperti singa gunung dianggap makhluk yang membantu dalam proses penciptaan. Meteorit bulan di Sahara. Pada tahun 2018, sebuah penemuan luar biasa di hamparan Gurun Sahara Barat berhasil menarik perhatian dunia ilmu pengetahuan. Sebuah batu dari luar angkasa yang dikenal sebagai meteorit ditemukan di sebuah lokasi terpencil. Bukan sembarang meteorit, batu seberat 13,5 kg ini dipastikan berasal dari bulan, menjadikannya salah satu bongkahan bulan terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Kisah batu antariksa ini dimulai sekitar 10 hingga 20 juta tahun yang lalu. Sebuah asteroid besar menabrak permukaan bulan dengan kekuatan dahsyat. Tabrakan tersebut melontarkan banyak pecahan batuan bulan ke angkasa luar, dan salah satunya adalah meteorit yang kemudian ditemukan di Sahara. Proses pembentukannya terjadi akibat tumbukan kosmik berkecepatan sangat tinggi yang menciptakan batuan bernama breksiasi. Setelah terlempar dari bulan, meteorit ini melakukan perjalanan panjang di antariksa. Para ilmuwan mengetahui hal ini dari adanya kandungan isotop helium-3 dan neon-21 yang merupakan variasi atom tertentu yang umumnya terbentuk ketika suatu material terpapar sinar kosmik dalam waktu lama. Berdasarkan perhitungan pergerakan benda langit, diperkirakan meteorit ini sempat mengelilingi matahari selama ribuan tahun sebelum akhirnya memasuki atmosfer bumi sebagai bola api atau meteor dan jatuh di Gurun Sahara. Untuk memastikan bahwa batu tersebut benar-benar berasal dari bulan, para ahli membandingkan susunan mineral dan kandungan kimianya dan sampel batuan yang dibawa oleh para astronot misi Apollo. Hasil perbandingan menunjukkan kesesuaian dengan batuan dari dataran tinggi bulan yang berusia sangat tua. Penemuan ini sangat berarti karena sampel batuan Apollo hanya berasal dari wilayah terbatas di sisi tengah bulan. Ukuran meteorit Sahara yang jauh lebih besar daripada sampel Apollo ini sangat berharga untuk mengungkap variasi geokimia atau kandungan kimia di seluruh kerak bulan, sehingga memberikan gambaran lebih jelas mengenai komposisi material bulan yang belum sepenuhnya terungkap. Keunikan dan kelangkaan meteorit bulan ini membuatnya sangat bernilai, baik secara ilmiah maupun komersial. Dari total sekitar 650 kg meteorit bulan yang telah terdokumentasi di seluruh dunia, hanya sekitar 1% yang memiliki massa lebih dari 10 kg. Hal ini menjadikan temuan di Gurun Sahara Barat ini begitu istimewa. Tak mengherankan, pada tahun 2020, meteorit seberat 13,5 kg ini berhasil terjual dalam sebuah lelang pribadi dengan harga fantastis mencapai $2,49 juta Amerika Serikat. Guci limbah beracun di Wales. Di Wales, dua lokasi bekas pertambangan menyajikan kisah kelam transformasi lahan menjadi tempat pembuangan limbah berskala besar, masing-masing dengan karakteristik yang mengerikan dan mengungkap praktik masa lalu. Pertama adalah Cavern of Lost Souls, sebuah bekas tambang batu sabak jenis batuan berlapis yang sering dimanfaatkan untuk atap rumah yang terletak di Ceredigion. Gua tambang ini memiliki kedalaman sekitar 20 meter dengan ruang utamanya kini terendam air berwarna hijau turkis yang mencolok. Warna air yang tidak biasa ini merupakan hasil dari reaksi kimia kompleks antara air, mineral dari batuan sekitar, dan beragam limbah yang telah dibuang ke dalamnya. Di dasar perairan misterius tersebut tersimpan tumpukan kendaraan bermotor yang sudah rongsokan. Berbagai macam peralatan elektronik usang seperti televisi dan kulkas, serta sampah domestik lainnya yang telah terakumulasi sejak pertengahan abad ke-20. Semua material ini dimasukkan begitu saja melalui sebuah lubang sempit di permukaan tanah yang lebarnya hanya sekitar 3 meter. Menjadi saksi bisu praktik pembuangan limbah yang serampangan pada masanya. Sementara itu, di Brofiskin Quarry di Grosvenor yang dulunya merupakan tambang batu gamping, batuan sedimen berwarna putih yang umum digunakan dalam industri konstruksi dan pertanian, menyimpan cerita pencemaran yang tak kalah mengkhawatirkan. Antara tahun 1965 hingga 1972, lokasi ini secara sistematis dijadikan tempat pembuangan akhir bagi sekitar 80.000 ton limbah beracun oleh beberapa perusahaan multinasional.
Jenis limbah berbahaya yang dikubur di sini termasuk polychlorinated biphenyl atau PCB, senyawa kimia industri yang sangat stabil, sulit terurai, dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serta masalah kesehatan serius. Selain itu terdapat pula sisa-sisa agen orange, sebuah herbisida dan defolian kuat yang terkenal karena dampak buruknya terhadap manusia dan ekosistem, serta berbagai jenis logam berat seperti timbal dan kadmium yang diketahui sangat beracun. Kisah kedua lokasi ini dengan jelas menunjukkan bagaimana bekas lahan tambang pernah dianggap sebagai solusi praktis dan murah untuk masalah pembuangan limbah, terutama sebelum adanya regulasi lingkungan modern yang ketat seperti yang kita kenal saat ini. Menyoroti warisan ekologis yang kompleks dan praktik industri di masa lalu. Gereja Kalski. Di negara Georgia, berdiri megah pilar Kalski, sebuah formasi batu kapur setinggi 40 meter yang puncaknya dimahkotai sebuah gereja kuno. Keajaiban alam ini telah dihormati sebagai tempat suci yang signifikan sejak abad ke-9 atau ke-10 Masehi. Arsitektur gereja di atasnya menunjukkan ciri khas Georgia dengan bentuk dasar segi 8 yang unik dan 3 tingkat silinder yang semakin mengecil ke atas. Dindingnya dihiasi ukiran relief yang rumit, salah satunya adalah gambaran salib yang seolah ditopang oleh malaikat, menambah keindahan sakralnya. Pada awalnya, kompleks suci ini didirikan oleh keluarga bangsawan Liparitit yang menjadikannya pusat kegiatan rohani sekaligus tempat peristirahatan terakhir bagi keluarga mereka. Sebuah inskripsi kuno dari abad ke-11 yang menyebut nama Raja Bagrat III dari Georgia semakin mengungkap nilai sejarah penting situs ini. Penelitian arkeologi di area dasar pilar kemudian mengungkap adanya sisa-sisa bangunan gereja yang lebih tua, sebuah ruang pemakaman, gudang penyimpanan anggur, serta sel-sel pertapaan sederhana memberikan gambaran kehidupan di masa lalu. Kajian lebih lanjut oleh Museum Nasional Georgia memastikan bahwa periode pembangunan utama di situs suci ini berlangsung pada masa abad pertengahan tinggi, mengukuhkan usianya yang tua. Dimensi spiritual yang mendalam dari situs ini sangat berkaitan dengan tradisi stylitisme, sebuah praktik pertapaan ekstrim dalam Kristen Timur. Para pengarutnya, sebuah stylite, memilih untuk tinggal di atas puncak pilar batu sebagai bentuk pengabdian, mencari penyatuan yang lebih mendalam dengan Tuhan melalui isolasi dan doa. Meskipun biarawan abad ke-7 Maximus sang pengaku iman sering dikaitkan dengan tempat ini melalui legenda lokal, bukti sejarah yang lebih kuat justru mengungkap adanya kebangkitan kembali fungsi keagamaan pilar Kalski pada abad ke-16 oleh peran keluarga Amirejibi. Di era modern, semangat tradisi kuno ini dihidupkan kembali oleh biarawan Maxim Kavtaradze. Ia dengan tekun menghuni puncak pilar dari tahun 1995 hingga 2015. Selama masa tinggalnya yang panjang itu, ia tidak hanya berdoa tetapi juga melakukan pemugaran pada struktur-struktur kuno di puncak. Dan turun dari pilar hanya 2 hari dalam seminggu untuk keperluan tertentu. Sejak tahun 2018, Patriark Ilya II, pemimpin gereja Ortodoks Georgia, memberlakukan larangan akses bagi siapapun selain rohaniwan. Kebijakan ini semakin mempertegas status sakral lokasi terpencil ini, menjaganya sebagai tempat khusus untuk perenungan spiritual. Bagi para biarawan yang kini menghuni pilar, pendakian harian yang memakan waktu 15 hingga 20 menit melalui tangga baja vertikal yang curam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual spiritual mereka. Sebuah ujian fisik dan mental menuju kedekatan ilahi. Kapal terkubur. Di tengah hamparan gunung Uzbekistan, tepatnya di kota Moynak, wilayah Karakalpakstan, terdampar sebuah pemandangan yang nyaris tak masuk akal. Puluhan kerangka kapal berkarat terdampar di atas pasir tandus yang luas. Kawasan yang dikenal sebagai kuburan kapal Moynak ini dulunya merupakan pelabuhan perikanan yang ramai pada masa Uni Soviet. Namun kini berdiri sebagai saksi bisu dari salah satu bencana lingkungan terbesar pada abad ke-20. Laut Aral yang pernah begitu perkasa sebagai danau terbesar keempat di dunia dengan luas mencapai 68.000 km persegi, mengalami penyusutan drastis hingga 90% dari ukurannya sejak tahun 1960. Penyusutan ini adalah akibat langsung dari kebijakan irigasi masif yang diterapkan Uni Soviet. Proyek ambisius tersebut secara besar-besaran mengalihkan aliran 2 sungai utama yang menghidupi danau, yaitu Sungai Amudarya dan Sirdarya, demi mengairi perkebunan kapas seluas 7,6 juta hektar di tengah gurun Kizilkum.
Untuk mewujudkannya, dibangunlah jaringan rumit sepanjang 32.000 km kanal, 45 bendungan, serta 80 waduk. Dampak dari rekayasa masif ini sungguh mengerikan. Debit air yang masuk ke Laut Aral berkurang dari rata-rata 50 km kubik per tahun menjadi hampir tidak ada sama sekali pada era 1980-an. Mengubah danau yang kaya kehidupan menjadi cekungan garam raksasa dengan kadar keasinan meningkat tajam dari 10 gram per liter menjadi 100 gram per liter. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat armada kapal penangkap ikan Soviet yang memiliki panjang antara 30 hingga 50 meter teronggok tak berdaya di lokasi yang kini berjarak sekitar 150 km dari tepian air terdekat yang tersisa. Analisis lanjutan mengungkap bahwa dasar laut yang dulunya memiliki kedalaman mencapai 40 meter di sekitar Moina kini tertutup oleh kerak garam setebal 2 meter dan dipenuhi cangkang kerang purba yang telah membatu menjadi fosil. Pergeseran garis pantai yang begitu cepat antara 3 hingga 5 km setiap tahunnya selama periode 1960 hingga 2000 memaksa sekitar 100.000 penduduk untuk meninggalkan rumah dan mata pencarian mereka. Sementara itu, sekitar 18.000 jiwa yang masih memilih untuk bertahan hidup terpaksa beralih profesi menjadi peternak dan petani kapas, sebuah pilihan ironis mengingat pertanian kapas justru menjadi salah satu pemicu utama krisis air yang semakin parah. Beton berbentuk panah. Di pedalaman Amerika Serikat tersebar struktur beton berbentuk panah dengan panjang masing-masing sekitar 21 meter. Bangunan ini merupakan elemen krusial dari Transcontinental Airway System, sebuah sistem navigasi udara yang dibangun dan dioperasikan antara tahun 1924 hingga dekade 1940-an. Struktur ini dirancang secara khusus untuk menjadi pemandu visual bagi para pilot pesawat pos udara yang melintasi wilayah-wilayah terpencil. Pada masa sebelum teknologi navigasi canggih seperti Global Positioning System atau radar umum digunakan. Setiap panah dilapisi cat kuning terang agar dapat memantulkan cahaya secara maksimal, dilengkapi menara baja hingga 15 meter di bagian tengahnya. Menara tersebut dipasangi lampu berotasi bertenaga gas yang memiliki intensitas cahaya setara jutaan kandela, sehingga sangat terang dan berfungsi sebagai suar. Sistem monumental ini mencakup lebih dari 1.500 struktur serupa yang membentang sepanjang 29.000 km. Membentuk jaringan navigasi visual terbesar dalam sejarah penerbangan sipil awal. Keberadaan infrastruktur ini membawa revolusi dalam dunia transportasi udara, memungkinkan dilakukan penerbangan pada malam hari dan dalam kondisi cuaca yang kurang ideal, sesuatu yang sebelumnya sangat beresiko. Dampaknya, waktu pengiriman surat lintas benua berhasil dipangkas drastis dari 83 jam menjadi hanya sekitar 29 jam. Desain geometris panah yang simetris dan penggunaan warna kontras merupakan pilihan yang disengaja untuk memaksimalkan visibilitas dari ketinggian jelajah sekitar 600 meter dengan jangkauan pandang yang bisa mencapai 64 km pada kondisi atmosfer yang ideal. Teknologi ini berfungsi sebagai solusi interim yang sangat berharga sebelum pengembangan sistem navigasi berbasis radio menjadi lebih mapan pada akhir tahun 1930-an. Meskipun memegang peranan vital dalam perkembangan layanan pos udara dan fondasi bagi aviasi komersial, seluruh menara navigasi baja yang menjadi bagian dari sistem ini terpaksa dibongkar selama berlangsungnya Perang Dunia II. Material logamnya didaur ulang untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan bahan baku persenjataan, dan kini yang tersisa hanyalah anak panah beton dari berbagai lokasi yang telah beralih fungsi menjadi artefak arkeologi. Seni cadas prasejarah. Pada tahun 2020, dunia arkeologi dikejutkan oleh pengungkapan koleksi seni cadas prasejarah yang luar biasa di Serrania de la Lindosa, sebuah kawasan terpencil di jantung hutan hujan Amazon, Kolombia. Diperkirakan antara 12.600 hingga 11.800 tahun silam, tangan-tangan manusia purba dengan tekun melukis lebih dari 75.000 gambar pada permukaan tebing batu yang membentang sejauh 13 km. Lukisan-lukisan ini menampilkan hewan-hewan raksasa zaman es seperti kungkang tanah setinggi 4 meter, mastodon yang bobotnya mencapai 10 ton, dan kuda purba berleher tebal. Spesies-spesies mengagumkan ini diketahui telah lenyap dari muka bumi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pertemuan ini secara fundamental mengubah pandangan bahwa Amazon dulunya adalah hutan perawan yang tak tersentuh peradaban, sekaligus menjadi bukti tertua interaksi manusia dengan ekosistem Pleistosen, yaitu zaman geologi sebelum zaman kita sekarang.
di wilayah tersebut. Akses menuju lokasi yang sangat terpencil yang membutuhkan perjalanan darat selama 4 jam melintasi medan berbahaya yang dihuni ular berbisa dan buaya, semakin menambah pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari penciptaan mahakarya purba ini. Seni cadas ini diciptakan menggunakan pigmen oker merah, sebuah pewarna alami yang berasal dari mineral besi oksida yang kemudian dioleskan pada permukaan batu pasir yang sebelumnya telah dihaluskan dengan menggunakan api. Teknik cerdas ini memungkinkan gambar-gambar tersebut bertahan ribuan tahun, meskipun terus-menerus terpapar oleh kondisi cuaca tropis yang lembab dan berubah-ubah. Selain menggambarkan hewan-hewan yang telah punah, lukisan-lukisan ini juga menampilkan figur manusia dalam berbagai pose seperti menari, berburu, dan melakukan ritual yang diduga bersifat shamanistik, yaitu praktik spiritual yang melibatkan dunia roh. Ritual ini melibatkan interaksi dengan jaguar, tapir, serta penggambaran tanaman yang diyakini memiliki efek psikoaktif atau merangsang kesadaran. Beberapa figur manusia bahkan tampak mengenakan topeng berbentuk burung atau memegang sejenis tali yang diinterpretasikan sebagai bagian dari praktik spiritual mereka. Pola-pola geometris yang rumit dan penggambaran gerakan hewan yang dinamis mengungkap tingkat abstraksi dan kemampuan observasi lingkungan yang sangat tinggi dari para seniman purba ini. Menariknya, meskipun mereka begitu detail menggambar hewan-hewan raksasa, tidak ditemukan fosil atau bukti fisik aktivitas perburuan megafauna di sekitar situs, mengisyaratkan bahwa hubungan manusia purba dengan makhluk-makhluk kolosal tersebut lebih bersifat simbolis dan spiritual, bukan semata-mata untuk kebutuhan bertahan hidup. Kawah nuklir. Era uji coba nuklir telah menggoreskan landscape yang tidak biasa dan permanen di berbagai penjuru dunia, di mana bekas ledakan dahsyat menciptakan fenomena geologis unik serta infrastruktur khusus di wilayah-wilayah terpencil. Situs Keamanan Nasional Nevada di Amerika Serikat, yang sebelumnya dikenal sebagai Nevada Test Site, menjadi area dengan konsentrasi kawah nuklir terbanyak di planet ini. Sejumlah 928 uji coba yang dilakukan antara tahun 1951 hingga 1992 telah meninggalkan jejak berupa cekungan-cekungan berdiameter ratusan meter di daratan Yucca Flat, sebagai akibat dari ledakan yang terjadi di bawah permukaan tanah. Jauh di Pasifik Selatan, uji coba Castle Bravo pada tahun 1954 di Atol Bikini, sebuah gugusan pulau karang, tidak hanya menghasilkan kawah raksasa selebar 2 km dan kedalaman 80 meter, tapi juga mengungkap kekuatan ledakan yang ternyata 3 kali lipat lebih besar dari perkiraan para ilmuwan. Menara Brand setinggi 465 meter di Nevada, sebuah fasilitas penelitian yang dulunya dipakai untuk mensimulasikan efek radiasi terhadap lingkungan dan bangunan seperti yang dialami para korban Hiroshima. Hingga kini masih tegak berdiri sebagai saksi bisu zaman nuklir, mengungkap bagaimana manusia berupaya memahami dampak senjata pemusnah massal. Dampak radiologis dari serangkaian uji coba ini juga mewariskan konsekuensi ekologis dan kesehatan yang rumit bagi generasi berikutnya. Ledakan yang dilakukan di atmosfer di atas Nevada pada dekade 1950-an menyebarkan isotop radioaktif, yaitu zat berbahaya seperti iodin-131 yang terbawa angin hingga mencapai wilayah Utah. Hal ini kemudian dikaitkan dengan peningkatan kasus kanker tiroid di kota St. George yang berjarak sekitar 240 km dari pusat pengujian. Di Gurun Sahara Aljazair, sebanyak 17 uji coba nuklir yang dilaksanakan oleh Prancis antara tahun 1960 hingga 1966 telah mencemari area seluas 500.000 km persegi. Bahkan partikel radioaktif dari ledakan tersebut terdeteksi hingga ke negara-negara seperti Nigeria dan Mali. Meskipun ekosistem laut di Atol Bikini menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang mengejutkan dengan kembalinya populasi hiu dan pertumbuhan terumbu karang, kadar cesium-137, sebuah elemen radioaktif berbahaya, dalam tanahnya masih 1000 kali lebih tinggi dari batas aman. Kompleks Safeguard. Di Nekoma, Dakota Utara, berdiri megah Kompleks Safeguard, sebuah monumen ambisius dari program pertahanan terhadap rudal nuklir jarak jauh Amerika Serikat yang pembangunannya selesai pada tahun 1975. Struktur utamanya yang paling mencolok adalah sebuah bunker berbentuk piramida setinggi 27 meter, terbuat dari beton bertulang dengan dinding yang ketebalannya mencapai 1,2 meter. Kekokohan ini dirancang secara khusus agar mampu bertahan dari gelombang kejut dahsyat yang dihasilkan ledakan nuklir berkekuatan 500 kiloton.
bahkan jika ledakan tersebut terjadi pada jarak hanya 800 meter. Fasilitas canggih ini dilengkapi dengan sistem radar Pursuit Array, sebuah teknologi radar mutakhir yang sanggup mendeteksi serangan rudal dalam radius mencapai 4.000 km. Sistem deteksi ini dipadukan dengan persenjataan tangguh berupa 30 rudal Spartan yang membawa hulu ledak nuklir masing-masing berkekuatan 5 megaton untuk melakukan pencegatan di luar atmosfer bumi. Serta 70 rudal Sprint yang memiliki kemampuan hipersonik, artinya bergerak dengan kecepatan sangat tinggi untuk lapisan pertahanan kedua yang lebih dekat. Pembangunan kompleks pertahanan senjata nuklir ini menelan biaya sekitar 6 miliar dolar pada masanya, yang setara dengan sekitar 30 dolar hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat dalam nilai mata uang modern. Namun, ironisnya setelah mencapai status operasional penuh pada 1 Oktober 1975, Komite Alokasi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memutuskan untuk menonaktifkan fasilitas ini hanya sehari setelahnya pada 2 Oktober 1975. Keputusan penghentian operasionalnya yang sangat cepat menandai akhir singkat dari salah satu proyek pertahanan yang paling mahal dan canggih dalam sejarah Amerika Serikat. Tangan Gurun Raksasa. Di hamparan gurun Atacama yang tandus di Chile, instalasi patung Mano del Desierto atau Tangan Gurun menyajikan sebuah pemandangan yang begitu dramatis dan menggugah. Diciptakan pada tahun 1992 oleh pematung visioner Mario Irarazabal, tangan manusia raksasa yang menjulang setinggi 11 meter ini dibangun dari material kokoh berupa besi dan beton, seolah mencengkeram langit dan bumi yang kering. Lokasinya yang terpencil berada pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dan tepat di sisi rute 5 Pan American Highway, sekitar 75 km dari kota Antofagasta, semakin memperkuat kesan isolasi dan keagungannya. Lebih dari sekedar sebuah objek seni yang megah, karya monumental ini dirancang sebagai simbol universal yang menyuarakan kerapuhan eksistensi manusia. Rasa kesepian yang mendalam dan ketidakberdayaan individu ketika berhadapan dengan ketidakadilan. Pesan ini secara khusus merupakan respon kuat sang seniman terhadap periode kelam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama rezim Pinochet di Chili. Meskipun seringkali menjadi sasaran aksi vandalisme dalam bentuk grafiti yang tak bertanggung jawab, patung ikonik ini secara berkala setiap 6 bulan sekali dipulihkan dengan penuh dedikasi oleh para relawan. Memastikan integritasnya tetap terjaga sebagai monumen yang menghadirkan kontras mencolok sekaligus harmoni dengan landscape gurun yang hening di sekitarnya. Desert Breath. Sementara itu, di belahan bumi lain, tepatnya di hamparan Gunung Sahara Timur yang tak bertepi, dekat pesisir Laut Merah di El Gouna, Mesir, terbentang sebuah karya seni tanah atau land art yang monumental bernama Desert Breath. Instalasi yang memukau ini yang diwujudkan pada tahun 1997 melalui kolaborasi artistik DAST Art Team, menawarkan sebuah refleksi visual yang unik dan mendalam tentang alam dan waktu. Mencakup area yang sangat luas mencapai 100.000 meter persegi, karya megah ini berdiri dari dua bentuk spiritual logaritmik, yaitu pola melingkar yang ukurannya berubah secara proporsional dan teratur, yang saling bertautan dengan presisi menakjubkan. Struktur spiral ini terbentuk dari 89 tonjolan pasir berbentuk kerucut yang menjulang ke atas dan 89 cakungan pasir dengan bentuk serupa yang mengarah ke bawah. Sebuah mahakarya yang melibatkan pemindahan total sekitar 8 meter kubik pasir. Di pusat kedua spiral tersebut terdapat sebuah cekungan berbentuk huruf W dengan diameter mencapai 30 meter yang pada awalnya dirancang untuk diisi dengan air, menciptakan oase sesaat, namun kini telah mengering seiring berjalannya waktu dan interaksi dengan iklim gurun. Instalasi Desert Breath ini dirancang sebagai sebuah eksplorasi meditatif mengenai konsep ketakterhinggaan dan perjalanan waktu yang tak pernah berhenti, di mana proses erosi alami oleh angin dan elemen gurun lainnya secara perlahan namun pasti bertindak sebagai pengukur berlalunya zaman yang terus-menerus mengubah bentuk dan rupa karya tersebut. Meskipun telah mulai terkikis oleh kekuatan alam yang tak kenal lelah, pola spiralnya yang menakjubkan dan geometris masih dapat terlihat dengan jelas melalui citra satelit dari angkasa, memungkinkan observasi dari ketinggian dan mengungkap bagaimana seni ini berinteraksi secara dinamis dengan alam yang terus bergerak dan berubah. Artefak Nazi. Pada tahun 2017, sebuah penemuan mengejutkan di kota Becar, Argentina,
mengungkap sisi gelap sejarah ketika otoritas tempat menyita sekitar 75 artefak Nazi dari seorang kolektor pribadi. Di antara benda-benda yang ditemukan terdapat patung setengah badan Adolf Hitler, sebuah alat pengukur tengkorak yang sering digunakan untuk mendukung ideologi rasial Nazi, jam pasir berukiran milik seorang pejabat SS, serta koleksi foto-foto resmi yang langka hasil jepretan fotografer pribadi Hitler, Heinrich Hoffmann. Semua peninggalan ini disembunyikan dengan rapi di dalam sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di balik tembok rumah sang kolektor. Temuan signifikan ini semakin memperkuat teori lama mengenai pelarian massal anggota Nazi ke Amerika Selatan setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Dengan Argentina menjadi salah satu tujuan utama mereka. Negara ini dianggap sebagai tempat berlindung yang aman karena menjaga hubungan diplomatik dengan Jerman hingga periode akhir perang, serta memiliki komunitas Jerman yang sudah mapan. Jaringan pelarian yang dikenal sebagai Rettenlinien atau jalur tikus yang menurut beberapa catatan mendapat dukungan dari oknum-oknum tertentu di gereja Katolik dan elemen-elemen dalam proyek Paperclip Amerika Serikat yang kontroversial. Diduga telah memfasilitasi Exodus seperti Adolf Eichmann, salah satu arsitek utama Holocaust, dan Joseph Mengele, dokter keji yang melakukan eksperimen manusia di Auschwitz yang berhasil mencapai kawasan terpencil seperti Teucrier, Argentina. Lebih lanjut, dokumen-dokumen yang baru saja dideklasifikasi pada awal tahun 2025 ini bahkan mengungkap dugaan yang lebih sensasional, yaitu bahwa Hitler sendiri mungkin berhasil melarikan diri ke Argentina dan hidup hingga tahun 1965. Sebuah klaim yang hingga kini menjadi kontroversial di kalangan sejarawan.